Selamat datang di Perpus Audio, Harry Potter dan Piala Api. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 15, Biu Baton dan Durmstrang. Esoknya pagi-pagi sekali Harry terjaga dengan rencana matang dalam pikirannya. Seakan otaknya yang tidur telah bekerja semalaman. Dia bangun berpakaian dalam cahaya redup fajar, meninggalkan kamar tanpa membangunkan Ron, dan turun ke ruang rekreasi yang masih kosong. Dia mengambil sehelai perkamen dari meja tempat PR ramalannya masih bergeletak dan menulis surat berikut. Dear Sirius, kurasa aku cuma membayangkan bekas lukaku sakit. Aku setengah tidur ketika menulis surat kepadamu yang terakhir itu. Tak perlu kembali, segalanya baik-baik saja di sini. Jangan mengkhawatirkan aku. Kepalaku sama sekali normal, Harry. Harry kemudian memanjat keluar dari lubang lukisan naik ke kastil yang masih sepi. Hanya tertahan sebentar oleh Pipes yang berusaha menggulingkan tas besar ke arahnya di tengah koridor di lantai 4. Akhirnya tiba di kandang burung hantu yang terletak di puncak menara barat. Kandang burung hantu adalah ruangan batu berbentuk melingkar, agak dingin dan berangin karena tak satu pun jendela berkaca. Lantainya sepenuhnya tertutup jerami, kotoran burung hantu dan muntahan kerangka tikus. Beratus-ratus burung hantu dari berbagai jenis yang bisa dibayangkan tenggeran berjajar ke atas sampai ke puncak menara. Hampir semua masih tidur, meskipun di sana-sini mata bundar kekuningan memandang Harry. Dilihatnya Hedwig bertengger di lantai burung hantu serak dan burung hantu jingga kecoklatan. Harry bergegas mendekatinya, terpeleset sedikit di lantai yang penuh tebaran kotoran. Perlu beberapa waktu untuk membujuknya agar mau bangun dan kemudian memandang Harry, karena Hedwig berulang-ulang berbalik di atas tenggerannya, menghadapkan ekornya pada Harry. Jelas Hedwig masih marah atas sikap Harry yang kurang berterima kasih semalam. Akhirnya ketika Harry mengatakan mungkin Hedwig masih kecapean dan barangkali dia akan meminjam Piwijon dari Ron, barulah Hedwig menjulurkan kakinya dan mengizinkan Harry mengikatkan suratnya ke situ. Cari dan temukan dia, kata Harry, membelai punggungnya seraya menggendongnya, dan membawanya ke salah satu lubang di dinding, sebelum para Dementor menemukannya. Hedwig mematuk jari Harry, mungkin lebih keras daripada biasanya, namun tetap beruwu pelan menenteramkan Harry. Kemudian dia merentangkan sayapnya dan melayang menyongsong matahari terbit. Harry mengawasi terbang sampai lenyap dari pandangan. Perasaan tak enak kembali memenuhi perutnya. Semula dia begitu yakin jawaban Sirius akan melenyapkan kekhawatirannya, dan bukannya malah membuatnya semakin besar. Kau bohong, Harry, kata Hermione tajam selagi mereka sarapan. Ketika Harry menceritakan kepadanya dan Ron apa yang telah dilakukannya. Kau tidak sekadar membayangkan bekas lukamu sakit dan kau tahu itu. Jadi kenapa, kata Harry. Dia tak boleh kembali ke Azkaban gara-gara aku. Sudahlah, kata Ron tajam kepada Hermione yang sudah membuka mulut untuk berargumentasi lagi. Dan sekali ini Hermione menurutinya dan langsung diam. Harry berusaha sebisa mungkin tidak mencemaskan Sirius selama 2 minggu berikutnya. Betul, dia tidak bisa mencegah dirinya mencari-cari dengan penasaran setiap pagi ketika bos burung hantu tiba, ataupun pada larut malam ngeri, membayangkan Sirius dikepung Dementor di jalan gelap di kota London. Tetapi di antara pagi dan malam, dia berusaha tidak memikirkan walinya. Sayang sekali tak ada kulidik yang bisa mengalihkan perhatiannya. Tak ada yang lebih manjur menyembuhkan pikiran yang kalut daripada sesi latihan yang keras. Sebaliknya, pelajaran-pelajarannya semakin sulit dan menyita lebih banyak waktu daripada sebelumnya. Terutama pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam dari Moody. Mereka terkejut sekali ketika Profesor Moody mengumumkan bahwa dia akan melancarkan kutukan Imperius kepada mereka semua secara bergiliran, untuk mendemonstrasikan kekuatannya dan melihat apakah mereka bisa menahan efeknya. Tapi, apa Anda mengatakan itu ilegal, Profesor? Kata Hermione bingung sementara Moody menyingkirkan meja-meja dengan sekali ayunan tongkat sihirnya, meninggalkan area kosong besar di tengah kelas. Kata Anda menggunakannya terhadap orang lain adalah
Dan betul menginginkan kalian merasakan seperti apa kutukan itu, kata Moody. Mata gaibnya berputar ke arah Hermione dan menatapnya dengan pandangan mengerikan tanpa kedip. Kalau kau lebih suka mengalaminya langsung, waktu ada orang yang menyerangmu dengan kutukan itu agar bisa menguasaimu sepenuhnya. Terserah, aku tak melarangmu, silahkan pergi. Dia mengacungkan jarinya yang berbonggol ke arah pintu. Wajah Hermione merah padam dan dia menggumamkan sesuatu tentang tidak bermaksud ingin meninggalkan kelas. Harry dan Ron saling pandang dan nyengir. Mereka tahu Hermione lebih memilih makan nana bobu tuber daripada tidak mengikuti pelajaran sepenting ini. Moody mulai memberi isyarat kepada anak-anak supaya maju bergiliran dan melancarkan kutukan Imperius kepada mereka. Harry menonton sementara satu demi satu temannya melakukan hal-hal luar biasa di bawah pengaruhnya. Dan Thomas melompat 3 kali mengelilingi ruangan, menyaksikan lagu kebangsaan Inggris. Lavender Brown menirukan bajing. Neville melakukan rangkaian gerakan gimnastik yang jelas tak akan sanggup dilakukannya dalam keadaan normal. Tak seorang pun dari mereka berhasil melawan kutukan. Dan masing-masing baru kembali keadaan semula setelah Moody menarik kutukannya. Potter, Moody menggerak. Giliranmu. Harry maju ke tengah ruangan yang telah dikosongkan Moody. Moody mengangkat tongkatnya, mengacungkannya kepada Harry dan berkata, Imperio. Rasanya luar biasa menyenangkan. Harry seakan melayang ketika segala beban pikiran dan kecemasan disapu pelan sampai habis. Tak meninggalkan apapun kecuali kebahagiaan yang tak jelas. Dia berdiri di sana merasa amat rileks. Hanya samar-samar sadar bahwa semua orang mengawasinya. Dan kemudian didengarnya suara Mad-Eye Moody bergaung dalam ruang yang jauh dalam otaknya yang kosong. Lompat ke atas meja, lompat ke atas meja. Harry menekuk lututnya dengan patuh. Siap melompat. Lompat ke atas meja. Tapi kenapa ada suara lain yang terbangun di bagian belakang otaknya? Konyol sekali kan? Kalau melompat ke atas meja, lompat ke atas meja. Tidak, aku tidak akan melompat. Terima kasih, kata suara yang lain itu. Sedikit lebih tegas. Tidak, aku tidak mau. Lompat. Sekarang. Berikutnya Harry merasakan sakit yang luar biasa. Dia melompat dan sekaligus berusaha mencegah dirinya melompat. Hasilnya dia menabrak meja sampai terguling. Dan kalau dilihat dari rasa sakit di kakinya, kedua tempurung lututnya pastilah retak. Nah, itu baru bagus, gerung Moody. Dan mendadak Harry merasakan gaung kekosongan di dalam kepalanya lenyap. Dia ingat persis apa yang terjadi, dan rasa sakit di lututnya menjadi berlipat ganda. Lihat itu, kalian semua. Potter melawan. Dia melawannya, dan dia nyaris berhasil. Kita akan mencobanya lagi, Potter, dan kalian semua. Perhatikan baik-baik, lihat matanya. Disitulah kalian bisa melihatnya. Bagus sekali, Potter. Sungguh sangat bagus. Mereka akan mendapat kesulitan menguasaimu. Caranya bicara itu, gumam Harry dengan terpincang-pincang meninggalkan kelas pertahanan terhadap ilmu hitam 1 jam kemudian. Moody memaksa mencoba batas kemampuan Harry 4 kali. Berturut-turut sampai akhirnya Harry berhasil menolak kutukan itu sepenuhnya. Seolah kita semua akan diserang. Kapan saja. Ya, aku tahu, kata Ron. Dia melompat setiap 2 langkah. Dia mengalami kesulitan jauh lebih besar daripada Harry menghadapi kutukan itu. Walaupun Moody meyakinkannya bahwa efeknya sudah akan hilang ketika mereka makan siang. Ngomong-ngomong soal paranoid, ketakutannya memang berlebihan. Ron menoleh dengan cemas untuk memastikan Moody tidak mendengarnya dan meneruskan. Pantas saja orang-orang kementerian senang dia pensiun. Kau dengar tidak waktu dia memberitahu Seamus apa yang dilakukannya kepada penyihir wanita yang teriak, "Bu!" di belakangnya waktu April Moon. Dan kapan kita bisa sempat membaca tentang bagaimana menangkal kutukan Imperius dengan tugas-tugas kita sebanyak ini? Semua anak kelas 4 telah menyadari bertambah banyaknya tugas yang harus mereka kerjakan semester ini. Profesor McGonagall menjelaskan kenapa ketika murid-muridnya menyerutukan keluhan yang ekstra keras, memprotes banyaknya PR transmigrasi yang diberikannya. Kalian sekarang masuki fase paling penting dalam pendidikan sihir kalian, katanya. Matanya berkilau berbahaya di balik kacamata perseginya. Tak lama lagi kalian harus menempuh ujian Ordinary Wizarding Level sihir umum.
Kami kan baru ujian all, kalau sudah kelas 5. Bantah Dean Thomas. Mungkin begitu Thomas, tapi percayalah padaku, kalian membutuhkan persiapan yang matang. Miss Granger tetap satu-satunya yang berhasil mengubah landak menjadi bantal tusukan jarum yang memuaskan. Kuingatkan kau Thomas, bahwa bantal jarummu masih bergulung ketakutan kalau ada yang mendekatinya membawa jarum pentul. Hermione yang sudah merona merah lagi berusaha agar tak tampak kelewat berpuas diri. Harry dan Ron geli sekali ketika dalam pelajaran berikutnya ramalan Profesor Trelawney memberitahu mereka bahwa mereka mendapat nilai tertinggi untuk PR ramalan. Dia membacakan sebagian besar ramalan mereka, menguji ketabahan mereka dalam menerima malapetaka yang akan menimpa. Tapi kegelian mereka jadi berkurang ketika Profesor Trelawney meminta mereka untuk melakukan hal yang sama untuk bulan berikutnya lagi. Mereka berdua sudah kehabisan ide malapetaka, apalagi yang bisa ditulis. Sementara itu, Profesor Bean, hantu yang mengajar sejarah sihir, setiap minggu menguasai mereka menulis karangan tentang pemberontakan Goblin pada abad ke-18. Profesor Snape memaksa mereka melakukan riset tentang penangkal racun. Tugas ini mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, karena Snape telah memberi isyarat bahwa dia mungkin akan meracuni salah satu dari mereka sebelum Natal untuk melihat apakah penangkal racun mereka manjur. Profesor Flitwick menyuruh mereka membaca 3 buku tambahan sebagai persiapan pelajaran mereka tentang mantra panggil. Bahkan Hagrid pun menambahi beban tugas mereka. Scrooge ujung meletup tumbuh dengan kecepatan luar biasa. Mengingat belum ada yang berhasil tahu apa makanan mereka, Hagrid gembira sekali, dan sebagai bagian dari proyek mereka, dia menyarankan mereka datang ke pondoknya 2 malam sekali untuk mengamati Scrooge dan membuat catatan tentang perilaku mereka yang unik. Aku tak sudi, kata Malfoy tegas ketika Hagrid mengusulkan ini dengan gaya Santa Claus mengeluarkan hadiah tambahan besar dari dalam kantongnya. Sudah lebih dari cukup aku melihat binatang menjijikkan ini selama pelajaran. Senyum Hagrid memudar dari wajahnya. Kau harus lakukan yang diperintahkan kepadamu, geramnya. Kalau tidak, aku akan contoh Profesor Moody. Kudengar kau jadi musang tugas. Kudengar kau jadi musang bagus, Malfoy. Anak-anak Gryffindor meledak tertawa. Wajah Malfoy merah padam saking marahnya. Tapi rupanya ingatan tentang hukuman Moody masih cukup menyakitkan, sehingga dia tak berani menjawab dengan pedas. Harry, Ron, dan Hermione kembali ke kastil pada akhir pelajaran dengan semangat tinggi. Menyaksikan Hagrid berhasil menekan Malfoy sungguh memuaskan, terutama karena Malfoy telah berusaha sekuat tenaga membuat Hagrid dipecat tahun ajaran yang lalu. Setibanya di aula depan, mereka tak bisa maju karena banyaknya anak-anak yang berkumpul di sana. Semuanya mengerumuni pengumuman besar yang telah didirikan di kaki tangga pualam. Ron yang paling jangkung di antara mereka bertiga berjingkat untuk melihat dari atas kepala-kepala di depan mereka dan membaca keras-keras pengumuman itu untuk kedua sahabatnya. Turnamen Triwizard. Delegasi dari Beauxbaton dan Durmstrang akan tiba pada pukul 18.00 sore hari Jumat, 30 Oktober. Pelajaran akan diakhiri setengah jam lebih awal. Asik, kata Harry. Pelajaran terakhir hari Jumat kan, ramuan. Snape tak akan sempat meracuni kita. Para murid diminta menyimpan tas dan buku-buku mereka di kamar masing-masing dan berkumpul di depan kastil untuk menyambut tamu kita sebelum pesta selamat datang. Tinggal seminggu lagi, kata Annie Macmillan dari Hufflepuff, muncul dari tengah kerumunan, matanya berkilau. Cedric tahu tidak, ia akan kuberitahu dia. Cedric, celetuk Ron tak paham sementara Ernie bergegas pergi. Diggory, kata Harry, pasti dia ikut mendaftar dalam turnamen ini. Anak idiot itu juara Hogwarts, kata Ron sementara mereka menerobos kerumunan anak-anak yang berceloteh ramai menuju tangga. Dia tidak idiot. Kau tidak suka padanya hanya karena dia mengalahkan Gryffindor dalam Quidditch, kata Hermione. Kudengar anaknya pintar sekali dan dia prefek. Hermione mengatakan ini seakan dengan demikian persoalan jadi beres. Kau suka padanya karena dia tampan, kata Ron pedas. Maaf, aku tidak menyukai orang hanya karena dia tampan, kata Hermione jengkel.
Ron tertawa dibuat-buat. Yang anehnya bunyinya seperti lokat. Kemunculan pengumuman di aula depan itu membawa dampak yang nyata pada para penghuni kastil. Selama minggu berikutnya, tampaknya hanya ada satu topik pembicaraan. Kemanapun Harry pergi, turnamen Triwizard, desas-desus menyebar dari satu anak ke anak yang lain seperti kuman menular. Siapa saja yang akan mencoba menjadi juara Hogwarts. Turnamen ini akan meliputi apa saja. Beauxbaton dan Durmstrang berbeda dari mereka. Harry juga memperhatikan bahwa kastil dibersihkan menyeluruh secara ekstra. Beberapa lukisan sangat kotor telah disikat, membuat objek lukisannya tidak senang. Mereka duduk bergerombol dalam figura-figura mereka, menggerundel marah dan berjengit ketika meraba wajah mereka yang jadi merah jambu dan peka. Baju-baju Zira mendadak berkilauan dan bergerak tanpa derit. Dan Argus Phil, si penjaga sekolah, bersikap luar biasa galak kepada siapa saja yang lupa menggosok sepatunya pada keset. Sampai ada 2 anak perempuan kelas 1 yang histeris saking takutnya. Beberapa guru tampak ikut tegang. Longbottom, jangan membocorkan rahasia bahwa kau tak bisa melakukan mantra tukar yang sederhana kepada siapapun dari Durmstrang. Bentak Profesor McGonagall pada akhir salah satu pelajaran ekstra sulit. Dalam pelajaran itu, Neville tak sengaja mentransplantasi telinganya sendiri pada kaktus. Ketika mereka turun untuk sarapan pada pagi tanggal 30 Oktober, ternyata aula besar telah didekorasi dalam semalam. Panji-panji sutra raksasa bergantung pada dinding. Masing-masing mewakili asrama Hogwarts. Merah dengan singa emas untuk Gryffindor, biru dengan elang perunggu untuk Ravenclaw, kuning dengan musang hitam untuk Hufflepuff, dan hijau dengan ulat perak untuk Slytherin. Di belakang meja guru, terpampang panji-panji yang paling besar, menampilkan keempat lambang Hogwarts, singa, elang, musang, dan ular, berkumpul mengelilingi huruf H besar. Harry, Ron, dan Hermione menuju ke tempat Fred dan George duduk di meja Gryffindor. Ron paling depan sekali lagi, dan luar biasa sekali. Fred dan George duduk terpisah dari yang lain dan berbicara dengan suara pelan. Memang pengalaman yang tak enak, George berkata muram kepada Fred. Tapi kalau dia tak mau bicara dengan kita harus mengirimkan surat itu kepadanya. Atau kita jejalkan saja ke tangannya. Dia tak bisa menghindari kita selamanya. Siapa yang menghindari kalian? Tanya Ron duduk di sebelah mereka. Maunya sih kau, kata Fred. Tampak jengkel mendapat gangguan. Pengalaman tak enak apa sih? Ron bertanya kepada George. Kalau kita punya adik suka ikut campur urusan macam kau itu, kata George. Jawab George. Kalian berdua sudah punya ide untuk turnamen Triwizard? Tanya Harry. Masih mau ikut? Aku tanya pada McGonagall bagaimana caranya sang juara dipilih. Tapi dia tak mau bilang, kata George sengit. Dia malah menyuruh aku diam dan meneruskan mentransfigurasi rakunku. Apa ya kira-kira tugasnya? Kata Ron merenung. Tahu tidak? Aku berani taruhan kita bisa melakukannya, Harry. Kita telah melakukan hal-hal berbahaya sebelum ini. Tapi tidak di depan dewan juri, kata Fred. Kata McGonagall, para juara dinilai berdasarkan sebaik apa mereka melaksanakan tugas mereka. Siapa saja jurinya? Tanya Harry. Para kepala sekolah. Semua sekolah yang berpartisipasi selalu menjadi dewan juri, kata Hermione, dan semua menoleh kepadanya. Agak heran, karena tiga-tiganya luka dalam turnamen tahun 1792, ketika seekor cockatrice yang seharusnya ditangkap para juara mengamuk. Cockatrice adalah ular legendaris yang menetas dari telur ayam yang diirami reptil. Hermione melihat mereka semua memandangnya dan berkata tak sabar seperti biasanya, karena tak ada orang lain yang membaca semua buku yang dibacanya. Semuanya ada dalam sejarah Hogwarts. Meskipun tentu saja buku itu tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Lebih tepat kalau judulnya Sejarah Hogwarts yang direvisi, atau Sejarah Hogwarts yang sangat berat sebelah dan selektif, yang membanggakan aspek-aspek sekolah yang tidak menyenangkan. Apa sih maksudmu? Tanya Ron, meskipun Harry menduga dia sudah tahu apa jawabannya. Peri rumah, kata Hermione, matanya berkilat. Tak satu kali pun dalam buku sejarah Hogwarts
yang tebalnya lebih dari 1000 halaman ini disebutkan bahwa kita semua berkolusi dalam penindasan 100 budak. Harry menggeleng dan menyendok telur goreng, walaupun dia dan Ron tidak antusias. Ini tidak memudahkan tekad Hermione untuk mengejar keadilan bagi peri rumah. Memang keduanya telah membayar 2 sikel untuk lencana spell, tetapi mereka membelinya hanya supaya Hermione diam. Tapi rupanya sikel mereka terbuang sia-sia sebab Hermione semakin gencar. Dia menggerecoki Harry dan Ron terus sejak saat itu. Mula-mula menyuruh mereka memakai lencana itu. Berikutnya menyuruh mereka membujuk teman-teman lain agar mau memakai lencana. Dan Hermione juga berkeliling ruang rekreasi Gryffindor setiap malam, menyudutkan anak-anak dan mengguncang kaleng. Pengumpulan uang di bawah hidung mereka. Kau sadar bahwa spraymu diganti, perapianmu dinyalakan, kelasmu dibersihkan, dan makananmu dimasak oleh serombongan makhluk gaib yang tidak dibayar dan diperbudak. Katanya galak tak hentinya. Beberapa anak seperti Neville membayar hanya untuk menghentikan Hermione mendelik padanya. Beberapa tampaknya agak tertarik pada apa yang disampaikannya, tetapi enggan mengambil bagian aktif dalam kampanye. Banyak yang menganggap semua itu cuma lelucon. Ron sekarang memutar matanya ke langit-langit yang menyiram mereka dengan cahaya matahari musim gugur, dan Fred menjadi sangat tertarik pada daging asapnya. Si kembar dua-duanya menolak membeli lencana spell. Meskipun demikian, George mendekatkan diri kepada Hermione. Pernahkah kau turun ke dapur, Hermione? Tentu saja belum. Jawab Hermione tegas. Kurasa murid-murid tidak diis. Kami pernah, kata George, seraya menunjuk Fred berkali-kali untuk mencuri makanan. Dan kami bertemu mereka. Dan mereka bahagia. Mereka beranggapan pekerjaan mereka paling menyenangkan di dunia. Itu karena mereka tidak terdidik dan telah dicuci otak. Balas Hermione panas. Tapi kata-katanya berikutnya ditenggelamkan oleh deru mendadak dari atas yang menandai kedatangan pos burung hantu. Harry langsung mendongak dan melihat Hedwig meluncur ke arahnya. Hermione mendadak berhenti bicara. Dia dan Ron menatap Hedwig dengan cemas. Ketika burung itu terbang turun ke baju Harry, melipat sayapnya dan mengulurkan kakinya dengan letih. Harry menarik jawaban Sirius dan menawarkan daging asapnya kepada Hedwig, yang dimakannya dengan penuh terima kasih. Kemudian setelah memastikan keadaan aman, karena Fred dan George sedang asik membicarakan turnamen Triwizard, Harry membacakan surat Sirius dalam bisikan kepada Ron dan Hermione. Boleh juga usahamu, Harry. Aku sudah kembali ke negara ini dan bersembunyi. Aku ingin kau melaporkan kepadaku semua yang terjadi di Hogwarts. Jangan gunakan Hedwig. Ganti-ganti burung hantu terus. Dan jangan cemaskan aku. Jaga saja dirimu sendiri baik-baik. Jangan lupa apa yang kukatakan tentang bekas lukamu. Kenapa kau harus ganti-ganti burung hantu terus? Tanya Ron pelan. Hedwig akan menarik terlalu banyak perhatian. Hermione langsung menjawab. Dia akan mencolok sekali. Burung hantu seperti salju yang bolak-balik ke tempat persembunyiannya. Maksudku, mereka bukan burung asli dari daerah sini kan? Harry menggulung suratnya dan menyelipkannya di balik jubahnya. Bertanya-tanya sendiri apakah kecemasannya. Harry menggulung suratnya dan menyelipkannya di balik jubahnya. Bertanya-tanya sendiri apakah kecemasannya berkurang atau malah bertambah. Harus diakuinya, keberhasilan Sirius kembali tanpa tertangkap sudah merupakan prestasi tersendiri. Dia juga tak membantah bahwa keberadaan Sirius yang lebih dekat dengannya membuatnya lebih tentram. Paling tidak dia tak perlu lama menunggu balasan setiap kali mengirim surat. Terima kasih Hedwig, katanya seraya membelai burung hantunya. Hedwig beruuhu mengantuk, menjerukkan paruhnya sekilas ke dalam piala Harry yang berisi air jeruk. Kemudian terbang lagi. Jelas sudah kepingin sekali tidur lama di kandang burung. Hari itu bersuasana penantian yang menyenangkan. Tak ada yang akan tekun memperhatikan pelajaran. Semuanya lebih tertarik pada kedatangan delegasi dari Bebatons dan Durmstrang sore itu. Bahkan pelajaran ramuan pun lebih bisa ditolerir daripada biasanya. Karena setengah jam lebih pendek, ketika bel berdering, Harry, Ron, dan Hermione bergegas naik ke menara Gryffindor, menyimpan buku dan tas seperti yang telah diinstruksikan, memakai mantel mereka dan bergegas turun lagi ke aula depan. Para kepala asrama meminta murid-murid mereka untuk berbaris.
Weasley, luruskan topimu. Profesor McGonagall menegur Ron. Miss Party, lepaskan benda aneh itu dari rambutmu. Parvati cemberut dan melepas kupu-kupu mainan besar dari ujung kepangnya. Ikuti aku, kata Profesor McGonagall. Anak-anak kelas 1 di depan, jangan dorong-dorongan. Mereka berbaris menuruni tangga dan berjajar di depan pintu kastil. Petang itu cerah dan dingin. Malam telah menjelang dan bulan yang pucat sudah bersinar di atas hutan terlarang. Harry berdiri di antara Ron dan Hermione di deretan keempat dari depan. Melihat Dennis Creepy, tentara sekali gemetar saking bergairahnya di antara anak-anak kelas 1 lainnya. Hampir pukul 6, kata Ron melihat alojinya dan kemudian memandang jalan yang menuju ke gerbang depan. Naik apa ya mereka? Kereta api, kurasa tidak, kata Hermione. Kalau begitu naik apa? Sapu, tanya Harry memandang langit yang bertabur bintang. Kurasa juga tidak mungkin dari tempat sejauh itu. Port Key, Ron mengusulkan. Atau mereka bisa beraparet. Mungkin di tempat mereka. Mereka diizinkan melakukannya di bawah umur 17. Kau tak bisa beraparet di dalam halaman Hogwarts. Berapa kali sih harus kukatakan, kata Hermione tak sabar. Mereka memandang halaman yang semakin gelap dengan bergairah. Tapi tak ada yang bergerak. Segalanya diam dan sunyi, dan sama seperti biasanya. Harry mulai merasa kedinginan. Dia berharap mereka segera tiba. Mungkin murid-murid dari luar negeri itu sedang menyiapkan kedatangan yang dramatis. Dia ingat yang dikatakan Tuan Weasley di perkemahan sebelum Piala Dunia Quidditch. Selalu begitu, kita tak tahan tidak pamer kalau sedang berkumpul. Dan kemudian Dumbledore bicara lagi. Dan kemudian Dumbledore bicara dari deretan belakang tempat dia berdiri bersama para guru lainnya. Aha, kalau aku tak keliru, delegasi dari Bebaton sedang mendekat. Mana? Anak-anak langsung ribut, memandang ke berbagai arah. Itu dia, teriak seorang anak kelas 6, menunjuk ke arah hutan. Sesuatu yang besar, lebih besar daripada sapu atau malah 100 sapu. Meluncur di latar belakangi langit biru gelap menuju kastil. Makin lama makin besar. Itu naga, teriak seorang anak perempuan kelas 1 hilang akal. Tolol, itu rumah terbang. Tukas Dennis Creepy, tebakan Dennis lebih tepat. Tiga benda hitam raksasa itu melayang di atas pucuk-pucuk pepohonan hutan terlarang dan cahaya yang menyorot dari jendela-jendela kastil menimpanya. Mereka melihat kereta kuda raksasa berwarna biru, melesat menuju mereka. Ditarik selusing kuda putih keemasan yang masing-masing sebesar gajah. Tiga deretan anak-anak yang di depan mundur ketika kereta itu meluncur turun. Berhenti secara tiba-tiba sekali. Kemudian dengan bunyi berdebam luar biasa keras yang membuat Neville melompat ke belakang dan menginjak kaki anak Slytherin kelas 6. Kaki-kaki kuda yang lebih besar daripada piring makan menjejak tanah. Sedetik kemudian keretanya juga mendarat, menyental di atas roda-roda raksasanya. Sementara kuda-kudanya yang berbulu keemasan mengedikan kepala mereka yang amat besar dan memutar-mutar mata besar mereka yang merah berapi-api. Harry masih sempat melihat di pintu kereta itu terpampang lambang berupa 2 tongkat emas yang bersilang. Masing-masing melulurkan 3 bintang sebelum pintu itu terbuka. Beauxbatons, dibaca Beauxbatons, memang berarti tongkat yang indah. Seorang anak laki-laki memakai jubah biru muda melompat turun dari kereta, membungkuk ke depan, sesaat meraba-raba sesuatu pada dasar kereta, dan membuka lipatan satu set tangga keemasan. Dia melompat mundur dengan hormat, kemudian Harry melihat sepatu hitam berkilauan bertumit tinggi muncul dari dalam kereta. Sepatu itu seukuran kereta luncur anak-anak, diikuti segera oleh wanita paling besar yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Kini jelas kenapa ukuran kereta dan kuda-kudanya sebesar itu. Beberapa anak terpekik kaget. Harry hanya pernah melihat satu orang lain yang sebesar wanita ini, yaitu Hagrid. Dia tak meragukan lagi, tinggi mereka tak berbeda sesenti pun. Kendati pun demikian, mungkin karena dia sudah terbiasa melihat Hagrid. Perempuan ini sekarang di kaki tangga dan memandang berkeliling kepada anak-anak yang menunggu dengan mata terbeliak. Tampaknya luar biasa besar ketika dia melangkah ke dalam sorot cahaya dari aula depan. Tampak wajah yang rupawan berkulit warna buah zaitun,
Matanya besar dan hitam berkilau, dan hidungnya agak bengkok. Rambutnya digelung ketat mengilap di tengkuknya. Dari kepala sampai ke kaki dia tertutup jubah satin hitam, dan banyak opal besar indah berkilauan di leher dan jari-jarinya yang besar. Dumbledore mulai bertepuk. Anak-anak mengikuti teladannya, ikut bertepuk. Banyak di antara mereka yang berjingkat agar bisa lebih jelas melihat wanita ini. Wajah si wanita mengendut dalam senyum anggun, dan dia berjalan menuju Dumbledore, mengulurkan tangan yang gemerlapan. Meskipun Dumbledore sendiri jangkung, dia hampir tak perlu membungkuk untuk mengecup tangan itu. "My dear Madam Maxim," sapanya, "selamat datang di Hogwarts." "Dumbledore," kata Madam Maxim dengan suara berat, "ku harap kau baik-baik saja." "Baik sekali, terima kasih," kata Dumbledore. "Murid-muridku," kata Madam Maxim melambaikan salah satu tangan besarnya dengan asal saja ke belakang. Harry yang sejak tadi perhatiannya tersita sepenuhnya oleh Madam Maxim sekarang memperhatikan bahwa sekitar selusin anak laki-laki dan perempuan semuanya tampaknya berumur 8 atau 19 tahun. Telah keluar dari kereta dan sekarang berdiri di belakang Madam Maxim. Mereka gemetar kedinginan. Tidaklah mengherankan karena jubah mereka terbuat dari sutra halus, dan tak seorang pun dari mereka memakai mantel. Beberapa melilitkan scarf dan shawl di sekeliling kepala mereka. Dari yang bisa dilihat Harry, mereka berdiri dalam naungan bayangan raksasa Madam Maxim. Mereka memandang Hogwarts dengan khawatir. "Apakah Karkaroff sudah datang?" "Apakah Karkaroff sudah datang?" Madam Maxim bertanya. "Dia akan tiba di sini setiap saat," kata Dumbledore. "Apakah kau mau menunggu di sini dan menyambutnya? Ataukah lebih suka masuk dan sedikit menghangatkan diri?" Menghangatkan diri kurasa, kata Madam Maxim. "Tapi kuda-kudanya, guru pemeliharaan satwa gaib kami dengan senang hati akan mengurus mereka," kata Dumbledore. Begitu dia sudah kembali dari menangani masalah kecil yang ditimbulkan oleh beberapa peliharaannya. "Scrooge," gumam Ron kepada Harry, "nyengir. Kuda-kudanya butuh penanganan keras," kata Madam Maxim. Kelihatannya dia meragukan guru pemeliharaan satwa gaib di Hogwarts akan sanggup melakukannya. "Mereka sangat kuat. Kujamin Hagrid akan sanggup menangani mereka," kata Dumbledore tersenyum. "Baiklah," kata Madam Maxim, sedikit membungkuk. "Tolong beritahu si Hagrid ini bahwa kuda-kuda itu cuma minum whisky gandum." "Akan kuberitahu dia," kata Dumbledore, membalas membungkuk. "Mari, Madam Maxim," memberitakan murid-muridnya, dan anak-anak Hogwarts menyisir untuk memberi jalan kepada mereka menaiki undakan batu. "Beberapa besar menurutmu kuda-kuda di Durmstrang," kata Seamus Finnegan, memiringkan diri melewati Lavender dan Parvati untuk bicara pada Harry dan Ron. "Ya, kalau lebih besar dari yang ini, bahkan Hagrid pun tak akan sanggup menanganinya," komentar Harry. "Itu pun kalau dia belum diserang Scrooge-nya sendiri." "Kenapa ya dia tak datang-datang?" "Mungkin Scrooge-nya berhasil kabur," kata Ron penuh harap. "Oh, jangan ngomong begitu dong," kata Hermione bergidik. "Bayangkan mereka berkeliaran di halaman. Mereka sekarang sudah mulai gemetar kedinginan, menunggu kedatangan rombongan Durmstrang." Sebagian besar anak-anak memandang penuh harap ke angkasa. Selama beberapa menit keheningan hanya dipecahkan oleh dengus dan entakan kaki kuda-kuda besar Madam Maxim. Tetapi kemudian, "Apakah kau mendengar sesuatu?" celetuk Ron tiba-tiba. Harry mendengarkan bunyi ganjil mengerikan terdengar keras dari dalam kegelapan. Bunyi derum dan isapan yang teredam, seakan ada pengisap debu raksasa sedang bergerak di sepanjang tepi sungai. "Danau," pekik Lee Jordan, seraya menunjuk ke danau. "Lihat ke danau." Dari posisi mereka di puncak padang rumput yang menghadap ke halaman, mereka bisa melihat dengan jelas permukaan air yang licin dan gelap. Hanya saja mendadak, permukaan itu tidak lagi licin. Gangguan besar sedang terjadi jauh di dalam air di tengah danau. Gelembung-gelembung besar terbentuk di permukaannya, dan kini gelombang menyapu tepiannya yang berlumpur. Dan kemudian di tengah danau muncul pusaran air, seakan sumbat raksasa baru saja dicabut dari dasar danau. Sesuatu yang tampak seperti tiang hitam panjang perlahan muncul dari tengah pusaran air itu. Dan kemudian Harry melihat tali temalinya. "Itu tiang kapal," katanya kepada Ron dan Hermione. Perlahan dengan megah kapal itu muncul dari dalam air, berkilauan tertimpa cahaya bulan.
Penampilannya menimbulkan kesan seperti kerangka, seakan itu kapal karam yang diangkat. Dan sinar redup berkabut yang memancar dari lubang-lubang tingkapnya seperti mata-mata mengerikan. Akhirnya dengan bunyi kecipak keras seluruh kapal muncul terapung di atas air yang bergolak dan mulai meluncur ke pantai. Beberapa saat kemudian mereka mendengar bunyi debur jangkar yang dilempar ke dalam air yang dangkal dan debung papan yang diturunkan ke pantai. Orang-orang turun dari kapal, anak-anak bisa melihat siluet mereka melewati cahaya di lubang-lubang tingkap. Semuanya, Hari memperhatikan potongannya seperti krep dan gulai. Tapi ketika mereka sudah semakin dekat berjalan menyeberangi lapangan rumput, memasuki cahaya yang menyorot dari aula depan, Hari melihat bahwa tubuh mereka tampak besar gara-gara mereka memakai mantel yang terbuat dari semacam bulu panjang tebal. Tetapi laki-laki yang memimpin mereka, kekasih, memakai bulu jenis lain. Licin mengilap dan keperakan seperti rambutnya. Dumbledore, serunya ramah sambil berjalan. Apa kabar sobat, apa kabar? Baik sekali, terima kasih, Profesor Karkaroff, jawab Dumbledore. Suara Karkaroff terdengar bermanis-manis, dan ketika dia melangkah ke dalam siraman cahaya dari pintu depan kastil, mereka melihat bahwa dia jangkung dan kurus seperti Dumbledore. Tetapi rambut putihnya pendek, dan jenggot kambingnya yang ujungnya melengkung dalam ikal kecil, tidak sepenuhnya menyembunyikan dagunya yang agak lemah. Setibanya di dekat Dumbledore, dia menjabat tangan Dumbledore dengan kedua tangannya. Hogwarts tersayang, katanya, memandang kastil dan tersenyum. Giginya kekuningan dan Harry memperhatikan bahwa senyumnya tidak mencapai matanya. Matanya tetap dingin dan licik. Senang sekali berada di sini, senang sekali. Victor, ayo ke tempat yang hangat. Kau tak keberatan, Dumbledore? Victor agak pusing karena sedikit peluh. Karkaroff melambai kepada salah seorang muridnya. Ketika anak itu lewat, sekilas Harry melihat hidung kuat yang bengkok dan alis lebih hitam. Dia tak memerlukan tinju Ron di lengannya ataupun desisnya di telinganya untuk mengenali profil itu. Harry, itu Kram. Bab 16, Piala Api. Aku tak percaya, kata Ron terpesona, sementara murid-murid Hogwarts kembali berderet setelah rombongan Durmstrang melewati undakan. Kram, Harry, Victor Kram. Astaga Ron, dia cuma pemain Quidditch, kata Hermione. Cuma pemain Quidditch? Kata Ron, memandang Hermione, seakan tak mempercayai telinganya. Hermione, dia salah satu sikat terbaik di dunia. Aku tak mengira dia masih sekolah. Sementara mereka memasuki aula depan bersama murid-murid Hogwarts lainnya. Menuju aula besar, Harry melihat Lee Jordan melompat-lompat agar bisa lebih jelas melihat belakang kepala Kram. Beberapa anak perempuan kelas 6 sambil berjalan mencari-cari di dalam saku mereka dengan panik. Aduh, sial benar, aku tidak bawa satu pena bulu pun. Menurutmu apakah dia akan mau menandatangani topiku dengan lipstik? Astaga, kata Hermione angkuh ketika mereka melewati gadis-gadis yang sekarang cekcok soal lipstik itu. Aku juga mau minta tanda tangannya, kata Ron. Kau bawa pena bulu tidak, Harry? Tidak, semuanya di atas, dalam tasku, kata Harry. Mereka berjalan ke meja Gryffindor dan duduk. Ron memilih tempat duduk yang menghadap ke pintu karena Kram dan teman-temannya dari Durmstrang masih bergerombol di depan pintu. Rupanya bingung mau duduk di mana. Murid-murid Beauxbaton telah memilih duduk di meja Ravenclaw. Mereka memandang berkeliling aula besar dengan muram. 3 di antara mereka masih memegangi scarf dan shawl yang mengerundungi kepala mereka. Kan tidak dingin-dingin amat, kata Hermione sebal. Kenapa mereka tidak membawa mantel? Kesini, sini, duduk sini, desis Ron. Kesini, Hermione, minggir, sisakan tempat. Apa? Terlambat, kata Ron getir. Victor Krum dan teman-temannya telah duduk di meja Slytherin. Harry bisa melihat Malfoy, Grape, dan Goyle sangat puas. Sementara Harry memandang Malfoy membungkuk untuk bicara kepada Krum. Ya betul, bermanis-manislah kepadanya Malfoy, kata Ron pedas. Pasti Krum bisa melihat orang seperti apa dia sebetulnya. Pasti dia sudah biasa dengan orang-orang yang biasa menjilat. Di mana mereka tidur ya? Kita bisa menawari mereka tidur di kamar kita, Harry. Aku tak keberatan menyerahkan tempat tidurku. Aku bisa tidur di depan. Hermione mendengus. Mereka tampak lebih riang daripada anak-anak Beauxbaton. Komentar Harry.
Anak-anak Durmstrang melepas mantel bulu mereka yang berat dan mendongak menatap langit-langit hitam bertabur bintang dengan ekspresi penuh minat. 2 orang di antara mereka mengangkat piring dan piala emas dan menelitinya, tampak terkesan sekali. Di meja guru, Phil si penjaga sekolah menambah kursi-kursi. Dia memakai jas buntut tuanya yang berjamur untuk menghormati pesta ini. Harry heran melihatnya menambahkan 4 kursi masing-masing 2 di kanan kiri Dumbledore. Kan cuma ada tambahan 2 orang, kata Harry. Kenapa Phil menaruh 4 kursi? Siapa lagi yang akan datang? Kata Ron tak paham. Dia masih menatap Krum dengan penuh minat. Setelah semua anak masuki aula besar dan duduk di meja masing-masing, para guru masuk, berjalan ke meja guru dan duduk. Yang berjalan paling belakang adalah Profesor Dumbledore, Profesor Karkaroff, dan Madam Maxim. Ketika kepala sekolah mereka muncul, murid-murid Beauxbaton langsung melompat berdiri. Beberapa anak Hogwarts tertawa. Meskipun demikian, rombongan Beauxbaton tidak tampak malu dan belum duduk lagi sebelum Madam Maxim duduk di sebelah kiri Dumbledore. Dumbledore tetap berdiri dan aula besar menjadi sunyi senyap. Selamat malam anak-anak, para guru, para hantu, dan terutama para tamu, kata Dumbledore. Tersenyum kepada murid-murid dari luar negeri. Dengan sukacita besar, aku menyambut kedatangan kalian semua di Hogwarts. Aku berharap dan percaya selama kalian tinggal di sini, kalian akan nyaman dan senang. Salah satu anak Beauxbaton yang masih memegangi selendang yang mengerudungi kepalanya, tertawa yang kentara sekali mengejek. Tak ada yang menyuruhmu tinggal, bisik Hermione. Siap berperang dengannya. Turnamen akan dibuka resmi seusai pesta ini, kata Dumbledore. Sekarang aku mengundang kalian, semua untuk makan, minum, dan anggap saja di rumah sendiri. Dia duduk dan Harry melihat Karkaroff langsung membungkuk, mengajaknya bicara. Piring-piring di depan mereka dipenuhi makanan seperti biasanya. Para peri rumah di dapur rupanya mengeluarkan seluruh kepiawaian mereka. Di depan mereka tersaji lebih banyak jenis masakan daripada yang pernah dilihat Harry, termasuk beberapa yang jelas sekali asing. Apa itu? Tanya Ron, menunjuk sepiring besar kerang bersaus di sebelah piring daging panggang. Buila basi, kata Hermione. Buset, kata Ron. Masakan Prancis, kata Hermione. Aku pernah makan waktu liburan musim panas 2 tahun lalu, enak sekali. Iya deh, kata Ron mengambil puding. Aula besar rasanya jauh lebih penuh daripada biasanya, walaupun cuma ketambahan 20 anak. Mungkin karena seragam mereka yang berwarna lain kelihatan mencolok sekali di tengah jubah hitam Hogwarts. Sekarang setelah membuka mantel mereka, tampak anak-anak Durmstrang memakai jubah merah darah. Hagrid memasuki aula melalui pintu di belakang meja guru 20 menit setelah pesta dimulai. Dia menyelinap ke tempat duduknya di ujung meja dan melambai kepada Harry, Ron, dan Hermione dengan tangan yang terbebat tebal. Sekrutnya oke-oke saja, Hagrid, seru Harry. Sehat semua, balas Hagrid riang. Ya, aku yakin begitu, kata Ron santai. Rupanya mereka akhirnya menemukan makanan yang mereka suka. Iya kan? Jari-jari Hagrid. Pada saat itu terdengar suara berkata, maaf, kalian mau buela basi itu? Rupanya si gadis Beauxbaton yang tertawa waktu Dumbledore berpidato, dia akhirnya melepas selendangnya. Rambutnya yang panjang keperakan menjuntai sampai akhir mencapai pinggangnya. Matanya besar dalam, berwarna biru tua, dan giginya sangat rata dan putih. Wajah Ron langsung ungu. Dia menatap si gadis, membuka mulut untuk menjawab, tapi tak ada suara yang keluar, kecuali seperti bunyi kumur samar-samar. Tidak, silahkan, kata Harry, mendorong piringnya ke arah si gadis. Kalian sudah tidak mau tambah lagi? Tidak, jawab Ron menahan napas. Ya, enak sekali. Si gadis mengangkat piring itu dan membawanya hati-hati ke meja Ravenclaw. Ron masih terbelalak menatapnya, seakan dia belum pernah melihat anak perempuan. Harry tertawa, suara tawanya rupanya menyadarkan Ron. Dia pela, katanya parau kepada Harry. Tentu saja bukan, tukas Hermione masam. Orang lain tak ada yang melongo seperti orang idiot melihatnya. Tapi Hermione tidak sepenuhnya benar. Ketika si gadis menyeberangi aula, banyak kepala anak laki-laki yang menoleh dan beberapa di antaranya mendadak untuk sementara tak bisa bicara, persis seperti Ron. Percaya deh, dia bukan cewek normal, kata Ron, mencondongkan dirinya supaya bisa melihatnya lebih jelas. Tidak ada yang seperti itu di Hogwarts. Cewek Hogwarts oke juga.
kata Harry tanpa berpikir. Cho kebetulan duduk hanya beberapa kursi jauhnya dari si gadis berambut perak. Kalau mata kalian berdua sudah balik ke tempatnya, kata Hermione tegas, kalian akan bisa melihat siapa yang baru saja datang. Dia menunjuk ke meja guru, kedua kursi yang kosong baru saja terisi. Ludo Bagman duduk di sebelah Profesor Karkaroff, sementara Tuan Crouch, Bos Percy, di sebelah Madam Maxim. Mau apa mereka di sini? Tanya Harry keheranan. Mereka mengorganisir turnamen Triwizard kan? Kata Hermione. Kurasa mereka ingin berada di sini untuk menyaksikan pembukaannya. Ketika makanan penutup disajikan, mereka melihat beberapa jenis makanan asing juga. Ron meneliti Blaise Manggil pucat, lalu dengan hati-hati menggesernya beberapa senti ke sebelah kanannya, supaya terlihat jelas dari meja Ravenclaw. Tapi rupanya si gadis yang secantik Vela sudah kenyang dan tidak datang mengambilnya. Begitu piring-piring emas telah dibersihkan, Dumbledore berdiri lagi. Tegangan yang menyenangkan memenuhi aula. Harry bergairah ingin tahu apa yang akan terjadi. Beberapa kursi dari mereka, Fred dan George, mencondongkan tubuh ke depan, menatap Dumbledore penuh konsentrasi. Saatnya telah tiba, kata Dumbledore, tersenyum berkeliling ke arah lautan wajah yang mendongak. Turnamen Triwizard akan segera dimulai. Aku ingin menyampaikan beberapa patah kata sebelum petinya dibawa masuk. Apa? Gumam Harry. Ron mengangkat bahu. Sekadar memperjelas prosedur yang akan kita ikuti tahun ini. Tetapi pertama-tama izinkan aku memperkenalkan bagi yang belum mengenal mereka. Tuan Bartemius Crouch, Kepala Departemen Kerjasama Sihir Internasional. Di sana-sini terdengar tepukan sopan. Dan Tuan Ludo Bagman, Kepala Departemen Permainan dan Olahraga Sihir. Terdengar tepukan yang lebih keras untuk Bagman, mungkin karena ketenarannya sebagai beater, atau sederhana saja, karena dia tampak jauh lebih menyenangkan. Dia menyambutnya dengan lambaian riang. Bartemius Crouch tidak tersenyum ataupun melambai ketika namanya disebut, mengingat dia dalam setelan jasnya yang rapi waktu Piala Dunia Quidditch. Harry berpendapat dia malah tampak ganjil memakai jubah penyihir. Kumis sikat giginya dan belahan rambutnya yang super rapi tampak aneh sekali di sebelah rambut dan jenggot panjang Dumbledore. Tuan Bagman dan Tuan Crouch telah bekerja tak kenal lelah selama beberapa bulan terakhir ini mempersiapkan penyelenggaraan turnamen Triwizard. Dumbledore meneruskan, dan mereka akan bergabung denganku, Profesor Karkaroff, dan Madam Maxim dalam dewan juri yang akan menilai usaha para juara. Begitu kata juara disebut. Perhatian anak-anak yang mendengarkan semakin tajam. Mungkin Dumbledore memperhatikan keheningan yang mendadak melanda, karena dia tersenyum ketika berkata, petinya, tolong Tuan Phil. Phil yang sejak tadi bersembunyi tanpa ada yang memperhatikan di sudut aula yang jauh, sekarang mendekati Dumbledore dengan menggotong peti kayu besar bertatahkan permata. Peti itu tampak sudah sangat tua, gumam ketertarikan terdengar di antara anak-anak. Dennis Creepy malah sampai berdiri di atas kursi supaya bisa melihatnya dengan jelas. Tetapi karena dia kecil mungil, kepalanya hampir tidak lebih tinggi dari kepala teman-temannya. Instruksi pelaksanaan tugas-tugas yang akan dihadapi para juara tahun ini sudah diperiksa oleh Tuan Crouch dan Tuan Bagman, kata Dumbledore ketika Phil meletakkan peti itu dengan hati-hati di atas meja di depannya. Dan mereka sudah menyelesaikan persiapan yang dibutuhkan untuk masing-masing tantangan. Akan ada 3 tugas dilaksanakan dalam rentang waktu sepanjang tahun ajaran. Dan ketiga tugas ini akan mengetes para juara dalam berbagai hal. Kecakapan sihir mereka, keberanian mereka, kelihayan mereka menarik kesimpulan, dan tentu saja kemampuan mereka dalam menghadapi bahaya. Mendengar kata terakhir Dumbledore, aula total sunyi senyap, seakan tak seorang pun bernapas. Seperti yang telah kalian ketahui, 3 juara akan bersaing dalam turnamen. Dumbledore meneruskan dengan tenang. 1 juara dari masing-masing sekolah yang berpartisipasi. Mereka akan dinilai berdasarkan bagaimana prestasi mereka dalam masing-masing tugas. Dan juara yang mengumpulkan jumlah nilai terbanyak setelah pelaksanaan ketiga tugas akan memenangkan piala Triwizard. Ketika juara akan dipilih oleh penyeleksi yang tidak berpihak, piala api
Dumbledore sekarang mengeluarkan tongkat sihirnya dan mengetuk bagian atas peti 3 kali. Tutup peti perlahan membuka. Dumbledore menjangkau ke dalamnya dan mengeluarkan piala kayu besar yang kasar buatannya. Piala itu sama sekali tak akan menarik perhatian kalau saja tidak dipenuhi nyala api biru yang menari-nari sampai ke tepiannya. Dumbledore menutup peti dan meletakkan piala dengan hati-hati di atasnya, sehingga bisa dilihat jelas oleh semua orang di aula besar. Siapa saja yang berminat mendaftarkan diri sebagai juara harus menuliskan nama dan sekolahnya dengan jelas di atas secari perkamen dan memasukkannya ke dalam piala. Kata Dumbledore, para peminat punya waktu 24 jam untuk memasukkan nama mereka. Besok malam Halloween, si piala akan mengembalikan 3 nama yang dinilainya paling layak mewakili sekolah masing-masing. Piala ini akan diletakkan di aula depan malam ini, supaya mudah dicapai oleh siapapun yang ingin ikut bertanding. Untuk memastikan agar tak ada pelajar di bawah umur yang menyerah terhadap godaan, kata Dumbledore, aku akan membuat lingkaran batas usia di sekeliling piala api. Setelah piala ini diletakkan di aula depan, tak seorang pun yang berusia di bawah 17 tahun akan bisa melewati lingkaran ini. Yang paling akhir, aku ingin menekankan kepada kalian yang berminat ambil bagian, bahwa turnamen ini tak bisa dianggap enteng. Begitu juara telah dipilih oleh piala api, dia wajib mengikuti turnamen sampai akhir. Pemasukan nama kalian ke dalam piala merupakan kontrak sihir yang mengikat. Tak boleh berubah pikiran kalau kalian sudah terpilih menjadi juara. Karena itu kalian harus yakin benar bahwa kalian sepenuh hati bersedia bermain sebelum memasukkan nama ke dalam piala. Sekarang kurasa sudah tiba waktunya untuk tidur. Selamat tidur kepada semuanya. Lingkaran batas usia, kata Fred Weasley, matanya berkilat-kilat. Ketika mereka semua berjalan ke pintu yang menuju aula depan. Nah, lingkaran itu akan tertipu oleh ramuan penuakan, dan begitu namamu sudah di dalam piala, kau tertawa. Piala itu tak akan bisa membedakan apakah kau sudah 17 tahun atau belum. Tapi kurasa siapapun yang berumur di bawah 17 tahun tak akan punya kesempatan, kata Hermione. Kita belum belajar cukup banyak. Terserah kau, kata George pendek. Kau akan berusaha ikut, kan Harry? Sekilas Harry teringat peringatan keras Dumbledore bahwa pelajar di bawah 17 tahun dilarang memasukkan nama. Tetapi kemudian gambaran menyenangkan dirinya memenangkan turnamen Triwizard memenuhi kepalanya lagi. Dia bertanya dalam hati, seberapa marahnya Dumbledore kalau ada anak di bawah 17 tahun yang berhasil melewati lingkaran batas usia. Di mana dia, tanya Ron, yang tidak mendengarkan sepatah pun pembicaraan ini. Melainkan sibuk mencari-cari Kram di tengah kerumunan. Dumbledore tidak bilang di mana anak-anak Durmstrang tidur kan? Tetapi pertanyaannya ini langsung terjawab. Mereka sedang melewati meja Slytherin ketika Karkaroff bergegas mendekati murid-muridnya. Kita kembali ke kapal, katanya. Victor, bagaimana perasaanmu? Apa kau makan cukup? Perlukah aku memesan anggur gandum dari dapur? Harry melihat Kram menggeleng sambil memakai kembali mantel bulunya. Profesor, saya ingin minum anggur, kata salah seorang murid Durmstrang yang lain penuh harap. Aku tidak menawarimu, Polyakov, bentak Karkaroff. Sikap kebapakannya yang hangat mendadak saja lenyap. Kulihat makanan menetesi lagi bagian depan jubahmu, menjijikkan. Karkaroff berbalik dan memimpin murid-muridnya ke pintu. Mencapai pintu pada saat yang bersamaan dengan Harry, Ron, dan Hermione. Harry berhenti untuk memberi kesempatan mereka lewat lebih dulu. Terima kasih, kata Karkaroff sambil lalu mengerlingnya. Dan kemudian Karkaroff membeku. Dia menoleh lagi dan memandang Harry seakan tak mempercayai matanya. Di belakang kepala sekolah mereka, anak-anak Durmstrang ikut berhenti. Mata Karkaroff perlahan merayap naik memandang wajah Harry dan terpaku pada bekas lukanya. Anak-anak Durmstrang ikut memandang Harry dengan penasaran. Dari sudut matanya, Harry melihat beberapa wajah mereka mulai paham. Si anak laki-laki yang bagian depan jubahnya berlepotan makanan.
menyodok gadis di sebelahnya, dan terang-terangan menunjuk bekas luka di dahi Harry. "Ya, itu Harry Potter," kata suara menggeram dari belakang mereka. Profesor Karkaroff berputar. Mad-Eye Moody berdiri bertumpu pada tongkatnya. Mata gaibnya mendelik memandang kepala sekolah Durmstrang tanpa kedip. Wajah Karkaroff langsung pucat pasi, campuran kemurkaan dan ketakutan menyelimutinya. "Kau," katanya, memandang Moody seakan tak yakin melihatnya. "Aku," kata Moody suram. "Dan kalau kau tak perlu bicara dengan Potter, Karkaroff, silakan jalan terus. Kau memblokir pintu." Memang benar, separuh murid di dalam aula seberang menanti di belakang mereka, saling berjingkat melongok dari bahu temannya untuk mengetahui apa penyebab kemacetan ini. Tanpa sepatah kata pun lagi, Profesor Karkaroff membawa murid-muridnya pergi bersamanya. Moody menatapnya sampai dia lenyap dari pandangan. Mata gaibnya terpancang di punggung Karkaroff. Wajahnya yang penuh bekas luka dipenuhi kebencian mendalam. Karena esok harinya Sabtu, sebagian besar anak-anak biasanya sarapan lebih siang. Meskipun demikian, ternyata bukan hanya Harry, Ron, dan Hermione yang bangun lebih awal dari kebiasaan mereka pada akhir minggu. Ketika mereka turun ke aula depan, mereka melihat kira-kira 20 anak sudah berada di situ. Beberapa di antaranya mengunyah roti panggang, semua menonton piala api. Piala itu diletakkan di tengah aula, di atas bangku yang biasanya menjadi singgasana topi seleksi. Garis tipis keemasan telah tergambar di lantai, membentuk lingkaran bergaris tengah 6 meter. "Sudah ada yang masukkan nama?" Ron menanyai seorang anak perempuan kelas 3 dengan bersemangat. "Semua anak Durmstrang," anak itu menjawab. "Tapi aku belum melihat anak Hogwarts satupun." "Taruhan, pasti mereka memasukkan nama semalam, setelah kita semua tidur," kata Harry. "Kalau aku ikut, aku begitu. Aku tak mau ada yang lihat. Bagaimana kalau pialanya langsung memuntahkan lagi namamu?" Ada yang tertawa di belakang Harry. Ketika dia menoleh, dilihatnya Fred, George, dan Lee Jordan bergegas menuruni tangga. Ketiganya tampak amat bergairah. "Beres," bisik Fred, penuh kemenangan kepada Harry, Ron, dan Hermione. "Baru saja kami minum." "Apa?" tanya Ron. "Ramuan penua otak kerbau," kata Fred. "Masing-masing tetes," kata George, menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan gembira. "Kami cuma perlu lebih tua beberapa bulan. Kami akan membagi 3 hadiah 1000 galeon itu kalau salah satu dari kami menang," kata Lee nyengir lebar. "Aku tak yakin ini akan berhasil," Hermione memperingatkan. "Aku yakin Dumbledore pasti sudah memperhitungkan ini." Fred, George, dan Lee mengabaikannya. "Siap," kata Fred penuh semangat kepada kedua sekongkolnya. "Ayo kalau begitu, aku duluan." Harry mengawasi terpesona. Ketika Fred menarik secari perkamen dari dalam sakunya yang bertuliskan Fred Weasley Hogwarts, Fred berjalan sampai ke tepi lingkaran dan berdiri berjingkat, seperti penyelam yang bersiap terjun dari ketinggian 15 meter. Kemudian diawasi pandangan semua anak yang ada di aula depan. Dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah melewati garis. Selama sepersekian detik Harry mengira dia berhasil. George jelas mengira begitu karena dia mengeluarkan peki kemenangan dan melompat menyusul Fred. Tetapi saat berikutnya terdengar bunyi desis keras dan si kembar terlempar dari dalam lingkaran emas seakan mereka dilontarkan oleh hantaman tongkat golf yang tak kelihatan. Mereka mendarat kesakitan sejauh 3 meter dari lingkaran di lantai batu yang dingin. Dan sebagai tambahan rasa sakit yang mereka derita, terdengar bunyi plop keras. Dan di dagu keduanya muncul begitu saja jenggot putih panjang yang identik. Aula depan dipenuhi tawa keras. Bahkan Fred dan George ikut tertawa setelah mereka bangun dan melihat jenggot masing-masing. "Kan sudah kuperingatkan," kata suara dalam yang geli. Suara anak menoleh dan melihat Profesor Dumbledore keluar dari aula besar. Dia memandang Fred dan George, matanya berkilauan. "Kusarankan kalian berdua menemui Madame Pomfrey. Dia sudah menangani Miss Possett dari Ravenclaw dan Tuan Summer dari Hufflepuff." Keduanya memutuskan untuk menuakan diri sedikit juga.
Meskipun harus kuakui jenggot mereka berdua tak sebagus jenggot kalian. Fred dan George pergi ke rumah sakit di sayap kastil, ditemani Lee yang terbahak-bahak. Harry, Ron, dan Hermione yang juga terkekeh masuk ke aula besar untuk sarapan. Dekorasi aula besar sudah berubah pagi ini, karena ini hari Halloween. Segerombolan kelelawar hidup bertebangan di sekeliling langit-langit sihir, sementara ratusan labu kuning yang sudah diukir berbentuk kepala menyeringai dari segala sudut. Harry mengajak kedua sahabatnya ke tempat Dean dan Seamus, yang sedang mendiskusikan murid-murid Hogwarts yang sudah berumur 17 tahun atau lebih yang mungkin mendaftar. Ada isu bahwa Warrington bangun pagi-pagi sekali dan memasukkan namanya. Dean memberitahu Harry, anak Slytherin yang mirip kukang itu. Harry yang pernah bermain Quidditch melawan Warrington menggelengkan kepalanya dengan jijik. Mana bisa juara kita anak Slytherin? Dan semua anak Hufflepuff membicarakan Diggory. Kata Seamus penuh penghinaan. Tapi dugaanku, dia tak akan mau ambil resiko mencederai wajah cakepnya. Dengar, kata Hermione tiba-tiba. Terdengar sorakan riuh di aula depan. Mereka semua berbalik dan melihat Angelina Johnson masuk ke dalam aula besar. Tersenyum malu-malu, gadis jangkung berkulit hitam yang bermain sebagai cheater tim Quidditch Gryffindor itu berjalan ke tempat mereka. Duduk dan berkata, "Nah, sudah kulakukan. Aku baru saja memasukkan namaku." "Yang benar," kata Ron, tampak terkesan. "Apa kau sudah 17 tahun?" tanya Harry. "Aku ulang tahun minggu lalu," kata Angelina. "Wah, aku senang ada anak Gryffindor yang mendaftar," kata Hermione. "Aku benar-benar berharap kau terpilih, Angelina." "Thanks, Hermione," kata Angelina tersenyum kepadanya. "Ya, lebih baik kau daripada cowok cantik Diggory itu," kata Seamus, membuat beberapa anak Hufflepuff yang melewati meja mereka mendelik marah kepadanya. "Acara kita apa ya hari ini?" Ron bertanya kepada Harry dan Hermione seusai sarapan dan mereka meninggalkan aula besar. "Kita belum mengunjungi Hagrid," kata Harry. "Oke," kata Ron, "asal dia tidak minta kita menyumbang jari saja buat sekrutnya." Wajah Hermione mendadak bergairah. "Aku baru sadar, aku belum minta Hagrid untuk bergabung dengan Spew," katanya cerah. "Tunggu sebentar ya, aku naik dulu mengambil rencananya." "Gawat amat sih dia," kata Ron putus asa. Ketika Hermione berlari menaiki tangga pulang. "Hei Ron," kata Harry tiba-tiba, "temanmu tuh, anak-anak Beauxbaton, sedang masuki pintu depan. Di antaranya si gadis Bella." Anak-anak Hogwarts yang berkerumun di sekeliling piala api mundur, memberi tempat. Memandang mereka dengan bergairah. Madam Maxim mengikuti murid-muridnya masuk aula depan dan mengatur mereka dalam satu barisan. Satu demi satu anak-anak Beauxbaton melewati lingkaran batas usia dan memasukkan perkamen mereka ke dalam lidah api biru putih. Setiap kali satu nama masuk, apinya sekejap berubah merah dan menyemburkan bunga-bunga api. "Menurutmu apa yang akan dilakukan mereka yang tidak terpilih?" Ron bergumam kepada Harry ketika si gadis Bella memasukkan perkamennya ke dalam piala api. Apakah mereka kembali ke sekolahnya atau tetap di sini untuk menonton turnamen? "Entah," kata Harry, "tetap di sini, kukira Madam Maxim jadi juri kan?" Setelah semua anak Beauxbaton memasukkan nama mereka, Madam Maxim mengajak mereka meninggalkan aula dan keluar ke halaman lagi. "Mereka tidur di mana sih?" tanya Ron, bergerak ke pintu depan dan mengawasi mereka. Bunyi gemerencing keras di belakang mereka memberitahukan Hermione sudah kembali dengan kotak lencana Spew-nya. "Oh bagus, ayo cepat," kata Ron. Dan dia melompat menuruni undakan batu. Matanya terpancang pada jalan, menyeberangi lapangan bersama Madam Maxim. Matanya terpancang pada punggung si gadis Bella, yang sekarang sudah separuh jalan menyeberangi lapangan bersama Madam Maxim. Mendekati pondok Hagrid tepi hutan terlarang. Misteri tempat delegasi Beauxbaton tidur terpecahkan, karena raksasa berwarna biru mereka diparkir kira-kira 200 meter dari pintu depan pondok Hagrid, dan anak-anak sedang kembali memasukinya. Kuda-kuda terbang sebesar gajah yang menariknya sedang merumput dalam lapangan berpagar di sebelahnya. Harry mengetuk pintu Hagrid, dan gonggongan keras Fang langsung menyambutnya.
Sudah waktunya, kata Hagrid setelah membuka pintu. Kukira kalian sudah lupa di mana aku tinggal. Kami sibuk sekali, Hag. Hermione mendadak berhenti, terkesima menatap Hagrid, kehilangan kata-kata. Hagrid memakai setelannya yang paling bagus dan paling mengerikan. Setelan coklat berbulu, plus dasi kotak-kotak jingga kuning. Tapi ini belum seberapa. Yang lebih gawat lagi, rupanya dia berusaha menjinakkan rambutnya, menggunakan minyak pelumas banyak-banyak. Sekarang rambutnya yang licin diikat jadi 2 kuncir. Mungkin tadinya dia mencoba buntut kuda seperti Bill, tapi ternyata rambutnya terlalu banyak. Penampilan baru ini sama sekali tidak sesuai untuk Hagrid. Selama beberapa saat Hermione cuma bisa terbelalak. Kemudian tampak jelas dia memutuskan untuk tidak berkomentar. Hermione berkata, di mana skirtnya? Di luar di dekat kebun labu kuning, jawab Hagrid riang. Mereka tambah besar, sudah hampir semester sekarang. Repotnya, mereka mulai saling bunuh. Oh begitu, kata Hermione. Melontarkan pandangan mencegah kepada Ron, yang melongok memandang gaya sisiran Hagrid yang ajaib. Dan baru saja membuka mulut untuk mengomentarinya. Ya, kata Hagrid sedih. Tapi sudah beres. Aku sudah memasukkan mereka dalam kotak sendiri-sendiri. Masih ada kira-kira 20. Wah, untung benar, kata Ron. Hagrid tak menyadari Ron menyendirinya. Pondok Hagrid hanya terdiri atas 1 ruangan. Di salah satu sudutnya ada tempat tidur raksasa tertutup selimut perca. Meja dan kursi raksasa semodel berdiri depan perapian. Di bawah daging dan burung asap yang bergantung dari langit-langit. Mereka duduk di depan meja sementara Hagrid mulai membuat teh. Dan segera saja mereka asing membicarakan turnamen Triwizard. Hagrid tampak sama bergairahnya dengan mereka. Kalian tunggu, katanya nyengir. Kalian tunggu saja. Kalian akan lihat sesuatu yang belum pernah kalian lihat. Tugas pertama. Tapi aku tak boleh bilang. Teruskan Hagrid. Harry, Ron, dan Hermione membujuknya. Tapi Hagrid cuma menggeleng dan tersenyum. Aku tak mau merusak kesenangan orang lain. Aku tak mau rusak kesenangan kalian, kata Hagrid. Tapi pasti spektakuler. Para juara itu akan sibuk sekali. Tak pernah kuduga dalam hidupku aku masih alami turnamen Triwizard diselenggarakan lagi. Mereka akhirnya makan siang dengan Hagrid, meskipun tidak banyak yang mereka makan. Hagrid mengatakan dia membuat kaserol daging. Tapi setelah Hermione menemukan cakar dalam piring kaserolnya, dia, Harry, dan Ron agak kehilangan nafsu makan. Meskipun demikian, mereka menikmati memancing-mancing Hagrid agar mau memberitahu mereka apa saja kiranya tugas-tugas dalam turnamen. Berspekulasi siapa di antara para pendaftar yang akan terpilih sebagai juara. Dan bertanya-tanya apakah Fred dan George sudah tak berjenggot lagi. Selepas tengah hari gerimis mulai turun. Nyaman sekali duduk di depan perapian. Mendengar rintik lembut gerimis di jendela, mengawasi Hagrid menisik kaos kakinya dan berdebat dengan Hermione soal peri rumah. Karena Hagrid menolak mentah-mentah bergabung dengan Spell ketika Hermione menunjukkan rencananya kepadanya. Itu sama saja dengan berbuat tidak baik kepada mereka, Hermione, katanya serius, memasukkan jarum tulang besar dengan benang kuning tebal ke kaos kakinya. Sudah bawaan mereka, pelihara manusia, itu yang mereka suka, paham? Kau akan buat mereka sedih kalau kau ambil kerjaan mereka, dan singgung perasaan mereka kalau kau mau coba bayar mereka. Tapi Harry membebaskan Dobby, dan Dobby senang sekali, kata Hermione, dan kami dengar dia sekarang minta gaji. Ya, memang selalu ada yang aneh. Aku tak bilang tak akan ada peri aneh yang mau kebebasan, tapi kau akan susah bujuk sebagian besar dari mereka. Jangan lakukan itu, Hermione. Hermione kelihatan sangat jengkel dan memasukkan kembali rencananya ke dalam saku mantelnya. Pukul 5:30 hari sudah gelap. Ron, Harry, dan Hermione memutuskan sudah waktunya mereka kembali ke kastil untuk ikut pesta Halloween. Dan yang lebih penting lagi, mendengar pengumuman siapa yang menjadi juara sekolah. Aku ikut kalian, kata Hagrid, menyingkirkan jahitannya. Tunggu sebentar. Hagrid bangkit berjalan ke lemari laci di sebelah tempat tidurnya dan mulai mencari-cari sesuatu di dalamnya. Mereka tidak begitu memperhatikan sampai bau yang benar-benar memuakkan menusuk hidung mereka. Terbatuk-batuk, Ron bertanya, Hagrid, apa sih itu? Kata Hagrid,
berbalik dengan botol besar di tangan. Kalian tidak suka? Apa itu? Aftershave? Tanya Hermione dengan suara agak tersedak. Eau de Cologne, gumam Hagrid. Mukanya merona merah. Mungkin aku pakai kebanyakan, katanya. Kucuci dulu, tunggu. Dia keluar pondok dan mereka melihatnya mencuci tangan dan muka dengan bersemangat di tong air di depan jendela. Eau de Cologne? Tanya Hermione keheranan Hagrid. Dan bagaimana dengan rambut dan setelannya? Tanya Harry pelan. Lihat, kata Ron tiba-tiba menunjuk keluar jendela. Hagrid baru saja menegakkan diri dan berbalik. Kalau tadi wajahnya merona merah, itu bukan apa-apa dibanding apa yang terjadi sekarang. Bangkit pelan-pelan dan sangat hati-hati agar Hagrid tidak melihat mereka. Harry, Ron, dan Hermione mengintip dari jendela dan melihat bahwa Madame Maxim dan anak-anak Beauxbaton baru saja muncul dari dalam kereta mereka. Siap berangkat ke pesta juga rupanya. Mereka tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Hagrid, tetapi dia berbicara kepada Madame Maxim dengan pandangan sayu penuh damba yang cuma pernah dilihat Harry sekali sebelum ini. Ketika dia memandang Norbert si bayi naga, dia akan kekasih dengan Madame Maxim, kata Hermione sebal. Kukira dia menunggu kita. Tanpa menoleh ke pondoknya sama sekali, Hagrid berjalan di sisi Madame Maxim. Anak-anak Beauxbaton mengikuti di belakang mereka, berlari kecil untuk mengimbangi langkah-langkah besar mereka. Hagrid nasib dia, kata Ron tak percaya. Wah, kalau mereka punya anak, mereka akan memecahkan rekor dunia. Taruhan, bayi mereka beratnya bisa 1 ton. Mereka keluar dari pondok dan menutup pintunya. Di luar sudah gelap sekali, menarik mantul mereka lebih rapat. Mereka berjalan menyeberangi padang rumput. Oh, itu mereka, lihat, bisik Hermione. Rombongan Durmstrang berjalan menuju kastil dari danau. Viktor Krum berjalan di sebelah Karkaroff, dan anak-anak Durmstrang lainnya di belakang mereka. Ron memandang Krum dengan bergairah. Tetapi Krum tidak menoleh ketika tiba di pintu depan sedikit lebih dulu daripada Hermione. Ron dan Harry, dia terus saja masuk. Ketika mereka memasuki aula besar yang diterangi cahaya lilin, aula hampir penuh. Piala api sudah dipindahkan, dan sekarang berdiri di depan kursi kosong Dumbledore di meja guru. Fred dan George, dagu mereka sudah mulus lagi. Tampaknya sudah menerima nasib. Mudah-mudahan Angelina, kata Fred, ketika Harry, Ron, dan Hermione duduk. Aku juga berharap begitu, kata Hermione, menahan napas. Ya, kita akan segera tahu. Pesta Halloween rasanya berlangsung lebih lama daripada biasanya. Mungkin karena ini pesta kedua dalam 2 hari berturut-turut. Harry tidak begitu bersemangat menyantap hidangan lezat-lezat yang tersaji. Seperti semua orang di aula, ditinjau dari leher-leher yang tak hentinya dijulurkan, ekspresi tak sabar di semua wajah, kegelisahan dan anak-anak yang berkali-kali berdiri untuk melihat apakah Dumbledore sudah selesai makan. Harry ingin piring-piring segera disingkirkan dan mendengar siapa yang terpilih menjadi juara. Akhirnya, piring-piring emas kembali kosong dan berkilau bersih. Suara-suara di dalam aula besar semakin keras, tetapi langsung diam begitu Dumbledore bangkit. Di kiri kanannya Profesor Karkaroff dan Madame Maxim. Profesor Karkaroff dan Madame Maxim tampak sama tegangnya seperti semua orang. Ludo Bagman berseri-seri dan mengedip kepala berbagai anak. Tapi Tuan Crouch rupanya tak tertarik. Dia malah tampak agak bosan. Nah, piala api sudah hampir siap mengambil keputusan, kata Dumbledore. Kuperkirakan masih perlu 1 menit lagi. Setelah nama-nama para juara dibacakan, ku minta mereka maju, berjalan di depan meja guru, dan masuk ke ruang berikut. Dia menunjuk ke pintu di belakang meja guru. Di situ para juara akan menerima instruksi pertama mereka. Dumbledore mengeluarkan tongkat sihirnya dan membuat gerakan menyapu dengannya. Serentak lilin-lilin kecuali yang ada dalam labu kuning terukir. Langsung padam. Ruangan menjadi setengah gelap. Piala api sekarang bersinar lebih terang daripada apapun di seluruh aula besar. Lidah apinya yang biru keputihan cemerlang menyilaukan, membuat mata sakit. Semua memandangnya, menunggu. Beberapa anak berkali-kali melihat arloji mereka. Bisa setiap saat sekarang, bisik Lee Jordan, 2 tempat duduk dari Harry. Nyala api di dalam piala mendadak menjadi merah lagi. Lidah api mulai menyembur.
Detik berikutnya ada lidah api meluncur ke atas. Lontarkan sepotong perkamen gosong. Seluruh ruangan terpekik kaget. Dumbledore menangkap perkamen itu dan menjulurkan lengannya agar bisa membacanya dengan penerangan nyala api yang sudah kembali berwarna biru keputihan. Juara untuk Durmstrang. Dia membaca dengan suara keras dan jelas. Adalah Viktor Krum. Tidak mengejutkan, teriak Ron. Sementara tepuk riuh dan sorakan ramai memenuhi aula. Harry melihat Viktor Krum bangkit dari meja Slytherin dan berjalan agak bungkuk ke arah Dumbledore. Dia berbelok ke kanan, berjalan melewati meja guru, dan menghilang melalui pintu ke dalam ruang yang telah ditunjuk. Bravo, Victor! Suara Karkaroff membahana, sehingga semua orang bisa mendengarnya, mengalahkan suara aplaus. Aku tahu kau jago, tepuk tangan dan sorak mereka. Sekarang perhatian semua orang tertuju ke piala api lagi, yang sedetik kemudian sekali lagi berubah merah. Perkamen kedua dilontarkan oleh lidah apinya. Juara untuk Beauxbaton, kata Dumbledore, adalah Ple de la Cour. Dia, Ron, Harry berteriak ketika si gadis yang mirip Bella bangkit dengan anggun, mengibaskan rambut pirangnya yang keperakan, dan berjalan di antara meja Ravenclaw dan Hufflepuff. Oh, lihat, mereka semua kecewa, kata Hermione, mengangguk ke arah sisa rombongan Beauxbaton. Bukan sekadar kecewa, pikir Harry. Dua gadis yang tidak terpilih mencucurkan air mata dan terisak, membenamkan kepala di lengan. Setelah Ple de la Cour juga menghilang ke dalam ruangan yang disediakan. Aula sunyi lagi, tetapi kali ini kesunyiannya amat tegang. Berikutnya juara Hogwarts dan piala api berubah merah sekali lagi. Bunga api menyembur, lidah api melesat tinggi ke atas, dan dari puncaknya Dumbledore menarik perkamen ketiga. Juara Hogwarts, katanya, adalah Cedric Diggory. Tidak, kata Ron keras, tapi tak ada yang mendengarnya, kecuali Harry. Kegemparan di meja sebelah terlalu besar. Semua anak Hufflepuff telah berdiri, berteriak-teriak dan mengentak-entakkan kaki. Ketika Cedric berjalan melewati mereka, tersenyum lebar menuju ruangan di belakang meja guru. Aplaus untuk Cedric berlangsung lama sekali, sehingga baru beberapa waktu kemudian, suara Dumbledore bisa didengar lagi. Luar biasa, seru Dumbledore, riang setelah kegemparan mereka mereda. Nah, sekarang ketiga juara kita sudah terpilih. Aku yakin bisa mengandalkan kalian semua, termasuk para pelajar dari Beauxbaton dan Durmstrang, untuk memberi dukungan penuh kepada para juara kalian. Dengan menyemangati para juara kalian, kalian akan berkontribusi dalam Mendadak Dumbledore berhenti bicara, dan jelas bagi semua orang apa yang telah mengalihkan perhatiannya. Api di dalam piala baru saja kembali berubah merah. Bunga api berterbangan, lidah api panjang tiba-tiba meluncur ke atas. Dan pada puncaknya ada secari perkamen lagi. Secara otomatis, Dumbledore mengulurkan tangannya menyambar perkamen itu. Dia memeganginya dan menatap nama yang tertulis di atasnya. Hening lama, sementara Dumbledore terus menatap perkamen di tangannya. Dan semua orang di dalam aula menatap Dumbledore. Dan kemudian Dumbledore berdeham dan membacanya. Harry Potter. Terima kasih sudah mengunjungi channel Audio Perpus. Berikan saran dan komen, dan kamu juga bisa request buku cerita apa yang ingin aku bacakan. Sampai jumpa di Audio Perpus selanjutnya. Bye-bye.